Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Orang di kampung, orang tidak ada online-nya. Kongkon rame-rame mendaftar gitu loh Mas. Pakai online mesakne, mesakno. Kasihan Mas. Kasihan sekali mereka. Kalau nangis tuh Mas sama Bu Uni, bukan sama Mas Temu. Namanya aspirasi. Mas Temu, pokoknya dengarkan, nanti dibicarakan. Jadi portofolio itu adalah amanat undang-undang guru dan dosen, bukan PPG dalam jabatan, bukan PLPG. Jadi kita ikut di sistem perguruan tinggi. Sistemnya diperbaiki sehingga bisa kegaruk semua itu Mas. 2005 terutama 2015. Terus Mas Temu tadi mengemukakan udah 1.500 yang disertifikasi. Lah itu Mas udah pada pensiun ya Mas. Mereka udah pada pensiun rame-rame. Jadi kalau di cleansing datanya itu nggak sampai 1.300. Itu ya Mas. Namanya ibunya guru. Yang jaluknya macam-macam Mas. Ya. Bentar. Senyum-senyum, Mas Temu senyum-senyum. Nah, ini Mas. Seleksi ini kadang-kadang belum terkena semua guru-guru. Ini yang nanya nanti Pak Temu udah menyampaikan cuma sedikit waktunya. Silakan mulai tulis di chat. Nanti akan kita sampaikan. Ya. Kuotanya bisa enggak itu 300.000 kalau dengan Pemda 23 tadi. Jangan sampai enggak ada. Terus Mas, sistemnya itu wah angel tenan Mas. Aja ditutup dong. Orang aku lagi tatap-tatapan muka sama Mas Temu. Nih, ini Mas. Wis biarin aja. Ini ibu sama anaknya. Coba ada UTL, ada macam-macam. Padahal zaman sekarang itu dengan adanya ChatGPT, yang paling utama titik beratnya itu metodologi atau tentang kompetensi pedagogik. Itu Mas. Jadi pengalaman mengajar mereka. Jadi usul Mas. Yang model-model sekarang perlu juga dievaluasi kembali. Setuju ya para guru? Pasti setuju di sana. Ya. Ada ChatGPT. Kadang-kadang gurunya kalah karo muridnya Mas. Muridnya itu udah pinter karena pegangnya macam-macam. Jadi kalau heavy kepada intelektual, kepada teori Mas udah nggak cocok nih Mas. Ya, biar Mas Temu nanti ngobrol. Ini permintaan Bu Ketum. Ya, ini seleksi akademik. Ditanya, itu teori ini itu sulit banget Mas. Masukin aja seleksi administrasi Mas. Nggak usah pakai seleksi akademik ya, gitu Mas. Tuh ya Mas. Terus udah bentuknya itu nggak usah berubah-ubah, melu dikti wae Mas, portofolio. Jadi waktunya terlalu lama ini Mas, banyak yang ngeluh. Mereka itu nggak bisa mengajar karena meninggalkan kelas, sementara gurunya kurang. Gurunya kurang, ya Mas ya. Kemudian kuota ditambah, yang udah pensiun, model sertifikasi dipermudah, atau diluluskan semua itu yang 2005. Kayak P3K sekarang. Itu kalau yang sudah lulus tes administrasi, ya udah Mas. Kadang-kadang kan mereka juga tahu-tahu dibayarkannya 1 tahun kemudian udah pensiun mesake. Paling tidak merasakan gitu Mas. Kalau perlu nanti kita diskusi lebih lanjut ke kantornya Mas Temu. Bila perlu menghadap Pak Menteri siap, menghadap siapa saja siap. Ini namanya berjuang. Nanti nih anak-anak kami ini, Pak Dudung sama Pak, kamu nama saya, yang ganteng ini berdua-duanya ganteng, Pak Sumardiansa, setelah Mas Temu menyelesaikan jawaban dari saya. Nggak semua dijawab, nggak apa-apa Mas. Tapi ini tolong
jangan sampai 2028 bukan salah mereka nggak ikut sertifikasi. Udah gitu tempatnya jauh-jauh mesake mas. Wis toh, nanti sebentar lagi udah set dirjen jadi dirjen. Wah, wis tak doakan. Namanya didoakan, ya kan? Didoakan para guru se-Indonesia. Doa mas. Dulu didoakan ibu jadi direktur. Wah mas, saya mau kumono jadi direktur. Saiki dari direktur. Naik lagi step dirjen, naik lagi dirjen mas. Wes, tak doakan. Ya, yang penting tetap membuka komunikasi, jangan pilih kasih. Sebagai seorang pemimpin itu nggak boleh pilih kasih. Jadi sebagai pemimpin ya dengarkanlah curahan hati para guru ini. Monggo mas, dijawab mas. Nanti ada dari kelompok non-sertif mau bicara, nggak bisa semuanya. Tolong dicatat semuanya, ini bagian yang mau bicara-bicara siapa, tolong dibantu. Silakan Mas Temu, saya bukan menjawab, satu mengapresiasi, kedua memberikan memohon kelonggaran-kelonggaran, kuota, jenis, dan lain sebagainya. Terima kasih, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Unifa. Beberapa hal ada yang memang salah dan juga beberapa hal masukan pada kami. Yang pertama, Ibu, keterkaitan dengan mekanisme untuk fleksibilitas pemberian sertifikasi. Kami sudah mencoba mengakomodir beberapa hal karena data awal kami masuk 2021 akhir. Contoh halnya seperti yang SPLPG kami sudah bisa mengakomodir untuk bisa diberikan untuk sertifikasi melalui PPG dalam jabatan. Ujiannya jangan macam-macam mas, ujiannya macam-macam itu. Oh, kalau ujian sebenarnya tidak ini justru ini kami sampaikan supaya nanti satu demi satu bisa kami lakukan. Kami memberikan fasilitas terhadap beberapa kategori, baik yang di kategori 1 yang Ibu sampaikan PMT 2015 ke bawah maupun yang 2015 ke atas atau 2016 ke atas. Tetapi mohon izin ini Bu Unifa, Bapak sekalian, bahwa seperti Ibu Unifa sampaikan, kenapa kok kita tidak bisa ikutin yang prosesnya sertifikasi untuk yang dosen? Undang-undangnya sama padahal, Undang-Undang 14 2005 PP-nya aku tahu. Dan dosen. Nah, Ibu juga mungkin besok PP-nya berbeda pengetahuan. Nah, ini yang sedang kami coba lakukan juga Bu Unifa sekalian akan menyesuaikan keterkaitan semangat transformasi dengan PP gurunya yang akan kita coba sesuaikan sehingga tepuk tangan buat kamu. Tepuk tangan. PP-nya di ada beberapa penyesuaian yang bisa kita lakukan. Jangan gitu. PPG lagi, Mas. Iya, kalau untuk dosen dulu bagi dosen baru ke sertifikasinya. Sementara saat ini kondisi yang ada untuk guru memang harus bersertifikat sebelum diangkat menjadi jabatan fungsional guru. Sehingga memang harus ada beberapa penyesuaian keterkaitan dengan kondisi yang ada. Yang berikutnya sebenarnya sepakat ini Bu Uni sekalian, sebenarnya dulu semangat dari Mas Menteri yang ingin menyesuaikan terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Sidiknas yang mana baik guru yang sudah sertif atau mendapatkan hak wajibannya, kewenangannya sampai yang bersangkutan purna tugas yang belum punya sedik akan diberikan tunjangan sesuai dengan kinerjanya. Sebenarnya itu sudah semangat yang sangat bagus sebetulnya. Cuma karena memang belum ditanggapi secara terbaik di umum gitu, sehingga belum terproses perubahan undang-undang tersebut. Nah, ini yang mungkin kedepannya kita akan sama-sama tarikan jalan seperti apa untuk bisa penyelesaian dengan cepat keterkaitan dengan mensertifikasi belum jabatan tapi tidak meninggalkan kualitas, kira-kira seperti itu Bu yang kami juga ingat. Tentunya kita berharap layanan juga akan berjalan dengan baik. Nah betul Ibu keterkaitan dengan ada beberapa mekanisme uji CATBK dan bahkan kami untuk yang seleksi tahun ini, akademik tahun ini yang kami lakukan, dan kami tidak melakukan lagi untuk yang seleksi tahun 2022, kami pilahkan. Nah, kedepannya keterkaitan dengan proses sertifikasi sesuai dengan pengaturan
dari peraturan yang ada bahwa proses dimulai dari seleksi awal, proses pembelajaran diakhiri dengan uji kompetensi seperti halnya yang profesi yang lain. Cuma memang perlu kita lihat sekarang harusnya dan kami sudah kembangkan untuk uji kompetensi mahasiswa PPG UKM PPG di akhir itu tidak lagi menguji kompetensinya profesional atau kontennya, tetapi adalah bagaimana profesional pedagoginya yang harus diuji atau PCK-nya, profesional content connect-nya yang harus diuji di akhir. Itulah yang sedang kami lakukan perubahan untuk tahun 2023 ini. Tetapi karena dalam pengaturan Permendikbud 54 2022 bahwa yang sudah dilakukan seleksi awal, saat ini proses PPG masih menggunakan regulasi yang lama, pengetahuan lama itu yang kami sedang lakukan, tapi ada beberapa penyesuaian di dalamnya. Dan tentunya ini Bu Unifa sekalian, keterkaitan dengan target penyelesaian itu kalau hanya kami lakukan sendiri tentunya tidak akan mampu, perlu adanya sinergitas, kerjasama, kolaborasi, semangat gotong royong sehingga saling bantu-bantu. Nah kalau memang ada dari Pemda monggo Bapak Ibu kami persilahkan untuk bisa disampaikan, dari yayasan monggo tahun 2023 kami buka untuk bisa sama-sama kita kerjakan supaya penyelesaian bisa segera selesai. Dan seandainya dari Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, monggo nanti dari panitia bisa mengkompilasi, bisa dikirimkan kami, baik melalui WA kami hanya satu nomor teleponnya atau melalui surat kami persilahkan. Itu mungkin Bu Uni tanggapan dari saya sementara. Bapak Ibu sekalian, nanti ada saatnya pertanyaan yang sudah dipilih. Mas Temu berapa lama lagi? 5 menit, 10 menit, setengah jam, berapa menit lagi ada di sini? Saya ada waktu karena harus ini Bu, mendapat laporan yang hasil seleksi kemarin pukul 15.20 siap-siap kami untuk melaporkan sehingga mungkin 4-5 menit lagi kami bisa mempersamai Bapak sekalian. Oke. Kalau 45 menit lagi itu kalau dengan